Perdebatan calon presiden pada minggu lalu berlangsung panas, termasuk soal utang luar negeri Indonesia. Dan Anies mengklaim seharusnya rasio utang diturunkan menjadi 30%, sementara Prabowo mengklaim utang Indonesia saat ini masih aman, berada di level di kisaran 40%. Lalu Ganjar Pranowo mengusung konsep no utang, no usang. Lantas bagaimana menyikapi perdebatan soal utang ini? Untuk membahasnya sudah bergabung Asosiat Profesor Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada Poppy Ismailina. Selamat pagi Bu Poppy, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi, baik ya. Alhamdulillah sehat. Ya baik Bu Poppy, sebelum kita melanjutkan dialog, mari kita simak bersama pernyataan dari 3 calon presiden terkait dengan utang luar negeri Indonesia. Indonesia sekarang, hutang luar negeri kita sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita salah satu terendah di dunia. Jadi masih kita sekitar berada di sekitar 40%, sedangkan banyak negara jauh di atas kita. Kedua, kembali lagi dengan manajemen yang prudent, pengelolaan yang baik, dan dengan strategi ekonomi yang tepat, terutama dengan hilirisasi, di mana kita bisa mendapat keuntungan sebagai bangsa, ini memperkuat posisi tawar kita. Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP. Sehingga kita aman di situ, di bawah 30%. Dan itu caranya apa? Dengan satu, menata hutangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari hutang luar negeri, termasuk pelibatan swasta. Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga GDP kita, di samping mengurangi kebocoran pajak. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Kita membaca buku Convention of Economic Hitman dari John Perkin, bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan. Maka hati-hati kalau mau hutang. Terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi. Kita mesti hitung betul, kita mesti prudent betul. Karena ini pernah dilakukan dan membuat banyak negara kolaps karena hutang. Namun demikian, kalau mau pakai kekuatan dalam negeri, artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7%, kemudian govern berjalan bisa dengan baik, maka ICOR bisa turun 4%, dan kemudian kita mesti betul-betul anti korupsi. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh ekonomi yang ada di tempat kita. Ease of doing business mesti dilakukan. Hanya saja memang kalau kita bicara pada industri pertahanan kita, mesti kita kuatkan industri dalam negeri. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Baik Bu Poppy, ini kita akan bahas yang pertama, tadi kita sudah menyaksikan bersama terkait dengan Pak Prabowo yang merasa ini sekarang di 40% masih aman begitu ya terhadap PDB. Dan tadi kita juga melihat Pak Ganjar yang paling terakhir no utang, no usang begitu. Lalu tadi Pak Anies juga menyatakan 30% adalah posisi yang aman. Bagaimana menurut Anda? Iya, saya tidak mau berkomentar tentang debat itu tentunya, tapi saya ingin menyajikan data yang pertama mengenai hasil proyeksi IMF di tahun 2023. Kalau kita mau membandingkan rasio utang pemerintah terhadap PDB untuk negara anggota G20. Jadi saya telah memberikan data kepada Anda, kita bisa lihat di dalam tabel dari hasil proyeksi IMF tersebut, yang paling tinggi adalah Jepang, rasio utang pemerintah terhadap PDB-nya 255,2%, diikuti Italia, Amerika Serikat. Kalau kita kemudian melihat ke bawah, memang kita berada di urutan ketiga terakhir. Jadi Indonesia 39%, diikuti Arab Saudi 24,1%, Rusia 21,2%. Jadi betul kalau dibandingkan dengan negara lain, kita memiliki rasio utang pemerintah terhadap PDB yang terendah ketiga. Ini untuk data-data di G20. Ini juga didukung oleh
data dari CECC tahun 2023 memang rasio kita 38,6%. Artinya kalau kita bicara soal rasio utang pemerintah terhadap PDB dan kemudian apakah ini aman atau tidak aman, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang keuangan negara memang sudah ditentukan rasio kita maksimal 60%. Artinya itu batasan aman kita. IMF juga menyetujui dan ini berdasarkan hasil studi Bank Dunia di tahun 2010 bahwa pertumbuhan ekonomi negara beresiko melambat jika rasio utang terhadap PDB-nya melebihi 77% dalam jangka panjang. Dan rata-rata rasio utang terhadap PDB di negara berkembang itu adalah 67%. Jadi kalau Indonesia masih memiliki 39% atau 38,6 data pastinya di November 2023 itu tentu masih dianggap aman, baik dari patokan lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan juga dari ketentuan undang-undang. Hanya persoalannya kemudian bagaimana kemudian komposisi utang pemerintah kita untuk kemudian lebih menegaskan atau lebih meyakinkan kepada kita aman atau tidak aman. Nah, kalau kita melihat komposisi utang pemerintah, ada data yang menunjukkan bahwa total utang pemerintah memang sangat besar sekarang, yaitu 8.041 triliun. Hanya saja kalau kita kemudian melihat komposisinya, utang atau pinjaman luar negeri itu hanya 11% dari total utang pemerintah. Dan yang mendominasi adalah SBN atau surat berharga negara. Surat berharga negara adalah obligasi pemerintah yang dijual oleh pemerintah kepada publik, termasuk kemudian kepada juga BI atau lembaga keuangan dan juga masyarakat sebagai salah satu instrumen investasi pilihan bagi masyarakat. Jadi positifnya dari masyarakat adalah ketika pemerintah mengeluarkan surat berharga negara dan ini mendominasi komposisi utang pemerintah kita yaitu 88,6%. Anda bisa tunjukkan data yang saya berikan kepada Anda, posisi utang, kita bisa lihat posisi utang pemerintah berdasarkan tipe utang, di situ pinjaman sangat rendah, 11% dan yang mendominasi adalah obligasi pemerintah. Baik, Bu Popi. Nah, obligasi pemerintah yang dilindungi. Ya. Baik, Bu Popi, kita tadi Anda menyebutkan beberapa data-data yang penting dan salah satunya adalah rasio utang di kisaran 60% adalah ambang batas aman. Kita akan mendalami, tapi sebelum kita mendalami data-data selanjutnya, kita akan menyimak pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Undang-undang kan memang memperbolehkan sampai maksimal 60%. Dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah. Masih di bawah 40 kan. Yang paling penting utang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return pada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan. Baik, Bu Popi, kalau misalnya kita melihat data saat ini, rasio utang kita Indonesia adalah di kisaran 40%. Dan apakah 60% ini masih relevan? Jadi begini, kalau soal aman tidak aman, saya ingin mengajak diskusi pada bagaimana kemudian kita mengatasi atau mengendalikan kebutuhan utang kita. Jadi kalau soal aman tidak aman itu tentu karena ini adalah berdasarkan lembaga internasional, IMF sudah mengatakan, World Bank sudah mengatakan di bawah 77% masih aman dan kemudian undang-undang 60%.
Tapi kan persoalannya adalah utang dengan komposisi yang terbesar adalah obligasi pemerintah, maunya adalah memobilisasi dana domestik untuk ikut membantu pembiayaan. Nah, kemudian akar masalahnya adalah bagaimana kemudian kita mengatasi defisit pembiayaan pembangunan. Apakah kemudian persoalan defisit pembiayaan pembangunan harus diatasi dengan penambahan utang pemerintah, baik melalui issuance bonds atau obligasi, atau kemudian utang luar negeri lainnya atau pinjaman luar negeri. Nah, pembahasan yang jauh lebih produktif adalah bagaimana kemudian kita mencari sumber pembiayaan pembangunan. Bagaimana kita kemudian menaikkan GDP sehingga kemudian rasio utang terhadap GDP mengalami penurunan karena ada kenaikan GDP. Nah, itu yang lebih tepat untuk kita diskusikan. Tentu ada beberapa poin yang ingin saya tekankan di sini adalah soal kalau kita ingin mengatasi atau mengurangi defisit sehingga kemudian konsekuensinya adalah akan mengurangi utang pemerintah, maka jangan lagi pembiayaan pembangunan, pembiayaan aktivitas atau upaya meningkatkan PDB kita itu tergantung pada pembiayaan APBN. Satu yang paling efektif adalah kita harus kemudian meningkatkan investasi. Nah, yang kita tahu bahwa investasi di Indonesia itu adalah kontributor kedua ya dari konsumsi rumah tangga. Tapi masih di seputar 29%. Nah, kita sekarang kemudian evaluasi apa yang kemudian menjadi penyebab investasi kita belum terlalu signifikan. Masih ada gap antara tabungan domestik dan kebutuhan investasi, dan itu cukup besar kebutuhannya, 1.000 triliun setiap tahun ya. Tabungan domestik kita tidak mampu memenuhi. Lantas bagaimana kemudian solusinya? Maka saya bisa mengusulkan lingkungan investasi, regulatory environment yang harus ditumbuhkan oleh pemerintah, karena kemudian salah satu pilihan untuk pembiayaan pembangunan bukan lagi berasal dari tabungan domestik, tapi kemudian investasi asing. Investasi asing tidak kemudian jangan di a priori, karena memang pembiayaan domestik tidak bisa lagi kita gantungkan, apalagi kemudian tergantung pada pembiayaan APBN. Nah, solusi untuk kemudian meningkatkan investasi, kita masuk pada evaluasi bagaimana sebetulnya lingkungan investasi kita. Nah, beberapa ekonom sudah menyebutkan bahwa tingkat efisiensi investasi kita masih sangat rendah. Ini ditandai dengan incremental capital ratio kita yang masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN ya. Kita masih di seputar 6,2%, sementara ASEAN atau Malaysia, Filipina, dan negara ASEAN lainnya itu sudah di seputar 3-4%. Nah, bagaimana kemudian solusi meningkatkan efisiensi di dalam investasi? Karena I-Call itu menunjukkan adanya tambahan investasi akibat untuk menghasilkan tambahan output. Ketika I-Call masih tinggi, maka kita memerlukan banyak uang untuk menghasilkan tambahan output, dan kita kalah dengan negara ASEAN lainnya. Nah, ini tentunya harus kita evaluasi salah satu penyebab ketidakefisienan. Jadi yang pertama tadi adalah lingkungan investasi kita, lingkungan regulasi kita harus kondusif untuk kemudian dapat memobilisasi investasi, tidak hanya investasi dalam negeri dari sektor swasta, tapi juga investasi asing. Baik, Bu Poppy. Dan kemudian didukung oleh lingkungan investasi. Baik, Anda menekankan memang investasi ini lebih penting difokuskan daripada kita memfokuskan kepada utang luar negeri terhadap PDB yang terus digoreng ya, apalagi saat pemilu saat ini. Dan kita kembali lagi ke pernyataan 3 calon presiden kami yang tadi kita saksikan bersama, dan juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Kita ingin mempertanyakan, singkat saja ya Bu Poppy, sebenarnya apakah
penting rasio utang terhadap PDB ini semakin rendah, semakin baik? Tentu penting karena ini kaitan dengan kemampuan pembiayaan pembangunan. Semakin banyak uang yang kita alokasikan untuk pembayaran kembali pinjaman pokok dan utang, itu akan semakin menggerus alokasi pembiayaan pembangunan untuk kebutuhan lain. Tetapi fokusnya bukan lagi kemudian pada diskusi aman atau tidak aman, tapi bagaimana kemudian kita mencari alternatif sumber pembiayaan yang data menunjukkan tidak boleh hanya tergantung pada tabungan domestik atau pembiayaan pemerintah. Tapi kemudian kita harus melakukan diversifikasi, harus melakukan efisiensi, dan poin satunya lagi adalah efisiensi APBN. Kita tahu bahwa subsidi energi masih memakan 520 sekian triliun tahun 2023, dan kita tahu bahwa subsidi itu untuk orang yang atau untuk yang tidak kena sasaran atau orang yang mampu lebih menikmati subsidi. Ini bisa kemudian kita lakukan reformasi untuk subsidi untuk kemudian mengurangi pembelanjaan dan meningkatkan efektivitas belanja maupun penerimaan, dan juga kemudian meningkatkan penerimaan negara. Baik. Presiden ke depan harus menaikkan tax ratio dan meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus menjadikan pajak sebagai atau kenaikan pajak malah kemudian mendiscourage private sector di dalam berinvestasi. Baik Bu Popi, kita akan terus memantau perkembangan terkait dengan isu utang luar negeri terhadap PDB ini, dan tentunya kita harus lebih fokus kepada bagaimana menaikkan GDP ataupun PDB Republik Indonesia. Terima kasih Bu Popi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi.